wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ria dan dimanapun kalian berada, semoga sehat walafiat. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Bunda Helwa. Nah sahabat Ria, mohon maaf, aku ini baru buat video lagi ya. Kita ini udah lama gak buat video, dikarenakan kemarin tuh aku sedikit sibuk ya sahabat Ria. Sibuknya itu aku pulang kampung. Nah kalau sudah pulang kampung kan, namanya juga aku kan kalau pulang kampung itu setahun sekali ya. Jadi kalau pas kita sampai kampung halaman itu, jadi kayak nggak ada waktu untuk buat video. Salah satunya itu, terus yang kedua juga sinyal di sana tuh di kampung aku ya bisa dikatakan kurang bagus ya. Sebenarnya kita mau buat video tetapi karena sinyal yang kurang bagus. Nah makanya aku mohon maaf ya sahabat Ria, mungkin kalian kok Bunda Helwa udah nggak post lagi video kemana gitu. Nah sekarang aku baru mulai buat video lagi. Dan kemarin aku masih sangat-sangatlah sibuk sahabat Ria, dikarenakan aku kan mencarikan anak pesantren dan sekolah. Kemarin tuh aku mencari sampai ke 4 lokasi ya sahabat Ria sama suami aku. Jadinya aku sangat-sangat sibuk. Jadi tidak ada waktu juga gitu untuk buat video. Oke sahabat Ria, kita langsung aja ke poinnya ya. Nah di video kali ini aku mau membahas tentang pertemuan aku dulu sama bibiku ya sahabat Ria, bisa dikatakan bibi atau tante ya gitu. Nah karena ini pertemuan aku sama bibi aku itu sama persis kayak cerita aku yang di part 2 ya kemarin pas aku pertama kali ketemu sama adekku. Mungkin kalian kalau sudah lihat video aku ini juga sama sebenarnya, pertemuan aku pertama kali itu sama bibiku juga prosesnya itu sama kayak pas aku ketemu sama adekku. Nah kebetulan sebenarnya waktu itu dulu ya sahabat Ria, pas aku masih kecil-kecil gitu sama bibiku, pas nenek juga ada, kakek juga ada. Nah sebenarnya aku ini kan umur aku ini tidak jauh berbeda sama bibiku. Mungkin bisa dikatakan sekarang kan aku ini udah kepala 3 dan bibi aku pun juga sama kepala 3, cuma hanya terpaut 4-3 tahun gitu, bisa dikatakan ya seumuran. Nah dulu kita kalau pas kecil itu suka masih bersatu, berantem bareng, main bareng begitu. Jadi kita itu setelah kecil intinya ingatnya masih kecil, bareng kumpulnya masih kecil pas ada nenek sama kakek. Nah setelah itu aku dibawa sama bapakku, mungkin kalian sudah lihat ya tentang cerita kemarin yang aku itu. Jadi setelah terpisah sekian lama dari kecil sampai dewasa, bahkan sudah pada punya anak ya sahabat Ria. Aku juga sudah punya anak, bibiku juga sudah punya anak. Tapi di situ kita tidak pernah ketemu lagi gitu kan, tidak pernah ketemu. Dan bibiku di mana, aku juga nggak tahu bibiku di mana, dan mungkin bibiku juga tidak tahu aku adanya di mana begitu sahabat Ria. Nah di video kali ini aku mau membahas kisah pertemuan aku sama bibiku ya sahabat Ria. Nah mungkin aku gak bertemu sama bibi aku itu intinya bukan cuma hanya bibi yang aku bahas ini ya sahabat Ria, sama semua keluarga yang dari bunda aku itu aku berpisah dari kecil, bisa dikatakan mungkin sampai 25 tahun ya kayaknya aku berpisah. Terus setelah aku setelah kita sama-sama dewasa, dan seperti aku tadi bilang di awal ya kan, bibiku nggak tahu di mana, mungkin bibiku juga nggak tahu bahwa aku tinggalnya di mana gitu. Nah setelah sekian lama kita berpisah, tetapi di situ juga ada ada rencana Allah yang sangat indah buat aku dan keluarga aku tentunya ya. Yang aku bilang rencana Allah sangat indah karena kan intinya kita hidup ini memang fakta dan nyata yang aku rasakan ya sahabat Ria. Jadi intinya kita jodoh, rezeki, maut itu rahasia Allah semua. Karena aku juga dulu pas aku masih di daerah aku sebenarnya deket itu lokasinya sangatlah deket, kalau bisa dikatakan mungkin 1 jam sampai 1,5 jam bisa sampai sebenarnya di antara tempat tinggalku sama tempat tinggal bibiku alias keluarga bunda aku. Cuman karena mungkin rencana Allah itu sangat indah, waktu itu pas aku masih deket lokasinya sama tempat tinggal sama bibiku itu, aku tidak bisa ketemu sebenarnya sahabat Ria. Tetapi setelah aku punya suami yang sekarang, setelah aku juga tinggal di Jawa, dan aku itu tidak tahu ya sahabat Ria bahwa ada om aku di Jawa, di sini Jawa Tengah ya, dan termasuk bibiku yang aku bahas ini juga di Jawa Tengah. Aku tidak tahu sama sekali. Setelah aku nikah sama suami yang sekarang, terus aku berusaha mencari nomor teleponnya ya sahabat Ria.
aku mau biar bisa komunikasi sama keluarga dari bunda ya sahabat Ria, karena putus total, gak bisa komunikasi, jangankan ketemu, komunikasi saja aku tidak bisa gitu kan. Nah terus setelah aku tinggal di Jawa Tengah, habis nikah sama suamiku, aku berusaha mencari nomor telepon salah satu keluarga dari bundaku. Nah di situ aku kebetulan dapat waktu itu, kalau nggak salah itu sebenarnya ini lama, kalau dibahas itu pasti lama ya sahabat Ria. Aku itu mendapatkan nomor itu, aku sangatlah sulit dan sangat berjuangnya itu minta ampun gitu kan, mau mendapatkan salah satu nomor aja yang bisa aku kontak gitu loh. Nah kebetulan waktu itu aku dapat nomor, yaitu pertama kali aku bisa komunikasi sama keluarga dari bunda itu, aku dapat nomor yaitu bibi aku yang bahas ini sekarang, nanti aku tampilkan. Nah terus di situ aku dapat nomor, karena aku udah berusaha mencari, akhirnya dapat nomor telepon itu. Terus aku chat waktu itu, terus kita kontekan di WA, dan di situ aku kayak di antara lah tuh kan sedih lagi, sebenarnya nggak mau nangis ya sahabat Ria, tapi kan aku kalau udah ngomong kayak gini tuh kayak ibarat aku ketemu bundaku yang sudah meninggal, yang aku tidak tahu mukanya, yang seperti aku bahas di video sebelumnya ya sahabat Ria. Jadi entah kenapa setelah waktu itu aku bisa awal pertama kali komunikasi alias chatan sama bibiku, kan aku lihat di profilnya tuh, lihat profil bibiku itu, yang aku rasa atau yang aku bayangkan itu ya inilah mamahku gitu, karena kan aku nggak tahu mukanya ya. Dan itu memang kata banyak orang setelah aku cari info yang lain, bahwa bibiku yang aku bahas ini tuh mukanya maupun tubuhnya katanya kan persis kayak mamahku, katanya begitu. Jadi aku tuh begitu lihat profilnya dari WA itu, aku merasa aku ketemu sama bundaku. Dan bibiku juga ngomong, kita kayak ibarat mimpi, ini benar apa enggak sih, atau benar bukan sih ini, katanya aku gitu kan. Ya di situ kita kontekan, dan kebetulan setelah aku tanya sekarang bibi ada di mana, katanya ada di Jawa Tengah, itu daerahnya di Solo ya sahabat Ria. Bibiku ikut sama kakaknya alias om aku yang tertua di Solo, karena kebetulan kan om aku nikahnya sama orang Jawa Tengah, katanya kan udah lama, udah hampir 21 tahun ya sahabat Ria. Padahal itu aku tidak tahu sama sekali. Aku punya saudara di sini alias om aku di Jawa Tengah, terus sama tante aku juga di Jawa Tengah, aku tidak tahu. Tapi itulah semuanya rencana Allah ya sahabat Ria. Kenapa aku tidak dipertemukan pas aku posisi sama-sama deket pas di kampung waktu itu ya, tapi kenapa dipertemukannya setelah aku nikah sama suami yang orang Jawa Tengah, dan aku juga udah tinggal di Jawa Tengah, malah aku ketemunya di sini di Jawa Tengah ya sahabat Ria. Dan kebetulan lokasi daerah Jawa Tengah itu dari lokasi tempat tinggal aku itu nggak begitu jauh, mungkin sebenarnya sama. Ini kalau dipikir itu kayak memang semuanya rencana Allah. Sebenarnya seperti aku tadi bilang, tempat tinggalku di kampung di kampung aku ya sahabat Ria, sama tempat tinggal keluarga dari bunda itu juga jaraknya hampir kurang lebih sama, 1,5 jam. Dan di sini pun juga sama, di tempat tinggal di Jawa Tengah, sekota Salatiga, sama Solo itu ya kan, yang tempat tinggal bibiku yang pertama kali waktu itu aku ketemu, juga sama, kurang lebih jaraknya itu 1,5 jam. Jadi hampir sama, itu 100% ya sahabat Ria. Nah di situ kita setelah kontekan, karena aku juga pengen tahu seperti apa sih wajah aslinya gitu kan, maupun itu om aku maupun itu bibiku yang aku bahas ini ya kan, karena kita ketemunya itu pas sama-sama kecil. Mungkin aku waktu itu masih umuran 5 tahun ya, atau bibiku mungkin sekitar 9 tahun, karena kita terpautnya sekitar 3 sampai 4 tahun begitu. Setelah aku bisa kontekan sama bibiku ya sahabat Ria, nah di situ aku ngomong sama suami aku bahwa aku pengen ketemu sama bibiku ya, karena kebetulan seperti aku tadi bilang jaraknya juga lumayan dekat. Terus kata suami aku, ya udah nggak apa-apa gitu kan, dan ini mungkin juga ya udah rencana Allah lah yang sangat indah bagi kita, dan kebetulan jaraknya juga lumayan dekat gitu. Habis itu kita cari waktu suami aku longgar ya gitu kan, biar bisa nganter aku ke tempat bibi aku. Nah di situ udah kita berjalannya waktu, kita ke sana nemuin bibiku, dan di sana juga kebetulan kan ada om aku juga ya. Nah anehnya sahabat Ria, karena mungkin ini kan bisa dikatakan ikatan batin dan ikatan darah itu kan ya memang ada ya, memang itu fakta adanya ya sahabat Ria. Lalu kan yang jemput om aku, dan aku juga tidak tahu muka om aku itu seperti apa. Jangankan
mukanya ya sahabat Ria. Namanya aja kan aku apa ya, kadang dengar kadang enggak gitu. Om aku itu siapa namanya atau mukanya seperti apa, aku kan nggak tahu ya. Mungkin kalau om aku pernah lihat, mungkin aku pas masih bayi kayak mungkin dulu ya, tapi kan aku tidak tahu gitu, tidak tahu sama sekali, nol banget ya sahabat Ria, tidak tahu mukanya om aku ya. Nah, dan ya itu tadi seperti aku bahas, begitu anehnya itu, begitu datang itu aku langsung peluk, aku langsung nangis ya sahabat Ria. Pertama kali ketemu gitu loh, pas om aku jemput aku di pinggir jalan gitu, aku langsung peluk, aku langsung nangis, nggak karuan nangis aku ya sahabat Ria. Terus di situ yang bikin anehnya juga kata suamiku begini sahabat Ria, seandainya itu apa namanya, seandainya itu bukan om aku, terus nanti aku malunya seperti apa gitu kan, karena kan kita tidak tahu dulu mukanya, enggak kirim foto gitu loh, minimal mungkin kan, oh ini om kamu ada fotonya, aku enggak sama sekali, cuman hanya bibiku ngomong nanti katanya Neng yang jemput kamu Mang Rahmat katanya begitu, dan aku Mang Rahmat itu yang mana kan nggak tahu, tapi ya itulah karena kekuatan ikatan batin dan ikatan darah keluarga itu memang fakta adanya sahabat Ria. Terus om aku juga apa namanya langsung ngomong sama aku, katanya minta maaf apa segala macam, bahwa mamang katanya kan tidak berusaha mencari kamu di situ juga gitu, di tempat pas pertama kali kita ketemu, kita belum sampai rumah ya sahabat Ria. Om aku juga begitu aku peluk, begitu aku nangis, ya itu kayak nyadarin aku gitu, maksudnya beliau juga minta maaf bahwa belum bisa mencari kamu katanya gitu kan, belum bisa apa namanya berusaha intinya mencari tahu muka aku juga gitu kan. Di situ intinya kita juga ya sudah, kalau udah berarti ini benar bahwa ini om aku gitu. Nah apa namanya, singkat cerita juga kita lanjutlah ke rumah bibiku yang aku bahas ini. Ya di situ juga apa tuh namanya, kayak diantara ini mimpi atau kenyataan loh sahabat Ria ya, karena oh ternyata om aku tuh mukanya begini, bibiku juga mukanya begini gitu ya sahabat Ria. Diantara mimpi dan kenyataan itu masih bimbang gitu, ini bener apa enggak sih gitu kan. Walaupun kita udah ketemu ya sahabat Ria, tapi kan mungkin ya itu tadi, karena tidak tahu mukanya dari kecil ya, kita bener apa enggak sih ini om aku begitu. Nah di situ kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, ngobrolin mama aku ya, pasti kunci utamanya pasti ngobrolin mama aku ya, almarhumah ya sahabat Ria, dan ngomongin almarhum dan almarhumah juga nenekku sama kakekku, karena kan kebetulan waktu itu pas kita ketemu kan kakek sama nenek udah pada meninggal, padahal waktu itu kita ketemunya masih bisa berkumpul, ketemu sama bibi aku itu mereka masih pada ada, yaitu kakek nenek masih pada ada ya, karena kita jadi kumpul satu rumah itu di nenek kakek pas masih ada dulu, pas masih pada kecil-kecil ya sahabat Ria. Nah pertama kali kita ketemu itu sahabat Ria, kalau yang aku bayangkan itu aku ketemu bunda ya sahabat Ria, dan disitu pecahlah juga sama sebenarnya kayak pertemuan aku sama kayak adekku ya sahabat Ria. Jadi kayak apa ya, angan-angan kita atau kerinduan kita atau apa ya, bayangan kita itu mukanya seperti apa setelah dewasa dan di mana dia berada itu kan, di saat kita ketemu itu kayak pecah sama kayak pertemuan aku sama adekku yang kemarin di video sebelumnya ya sahabat Ria, kalau kalian sudah nonton di videoku sebelumnya ya. Nah di situ kita ketemuan, di situ kita ngobrol panjang lebar, dan aku pun juga begitu udah ketemu ke tempat tinggalnya bibiku, aku juga langsung tanya apa tuh namanya, gimana mukanya mamahku, karena aku masih berusaha ya sahabat Ria pengen tahu apa namanya muka aslinya gitu loh. Kalau zaman sekarang mungkin mudah ya, walaupun kita gak bisa langsung apa namanya ya, gak bisa ketemu orangnya, tapi kan minimal zaman sekarang kan banyak handphone, maksudnya itu apa ya, minimal punya foto apa segala macam. Zaman sekarang kan apa dikit-dikit selfie, jadi minimal kalau ada keluarga yang meninggal itu kan kita pasti ada salah satu foto atau apalah gitu kan yang kita bisa lihat. Nah aku setelah ketemu itu aku langsung tanyakan muka mamaku itu seperti apa, dan jawaban bibiku katanya, kalau kata banyak orang katanya begitu ngomong, bahwa mamaku itu persis kayak mukanya bibiku yang aku bahas ini ya sahabat Ria, dari mulai tubuhnya, mungkin bentuk tubuh ya sahabat Ria, dan mukanya katanya sih hampir 100% sama, katanya sih seperti itu kata bibiku yang ngomong ya. Makanya begitu aku ketemu itu kayak berkaca bahwa aku ketemulah sama sosok almarhumah ibuku gitu kan. Ya sampai sekarang pun aku kayak menganggap ya memang ini fotokopinya mamaku gitu. Nah di situ
kita ngobrol-ngobrol juga udah panjang lebar, udah kangen-kangenan. Lalu bibiku juga kan deketan tuh tempat tinggalnya sama om aku. Nah, di situ juga nggak lama juga kan om aku juga punya anak istri, dan nggak begitu lama juga anak istrinya juga nyusul ke situ. Di situ kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, intinya membahas kisah keluarga kita yang satu di mana yang udah pada dewasa nggak ketemu gitu loh ya sahabat ceria, berpuluh-puluh tahun ya, seperti aku tadi bahas mungkin bisa dikatakan 25 tahun kita nggak ketemu gitu kan. Terus kita makan-makan, yang ngobrol-ngobrol sambil makan ya, intinya kita juga sangat-sangatlah bersyukur walaupun ibaratnya ketemunya udah pada dewasa ya sahabat ceria, walaupun juga aku mencari nomor atau mencari info keluarga aku ada di mana itu ya sangatlah butuh waktu yang panjang, nggak semudah yang kita pikirkan loh sahabat ceria gitu. Aku mencari info sana sini gitu kan ya sahabat ceria. Akhirnya juga alhamdulillah itu juga mungkin berkat Allah juga gitu kan, karena kita ini kan apapun yang kita jalankan, apapun yang kita rencanakan, dan apapun yang kita usahakan pun juga itu semuanya itu pasti ada tangan Allah di dalamnya gitu ya sahabat ceria. Dan kita juga walaupun bisa dikatakan ya kok nasib kita nggak sama kayak orang lain, tapi kita juga masih tetap bersyukur ya, mungkin inilah rencana Allah yang sebenarnya begitu. Aku juga tidak tahu bahwa seperti aku tadi bilang di awal, aku tidak mimpi dan tidak nyangka, tidak dipikir aku tuh tidak menyangka bahwa aku juga punya suami sama orang Jawa Tengah yang kebetulan juga lokasinya yang seperti aku tadi bilang dekat gitu kan. Nah, ibarat aku punya suami mungkin bukan orang Jawa Tengah, walaupun aku udah bisa kontekan ya sahabat ceria, mungkin di Bandung, misal om aku sama bibiku di Jawa Tengah kan juga itu sangat-sangat susah untuk langsung bisa ketemu ya sahabat ceria. Misal aku pengen ngotot juga, pengen ketemu, pengen datang ke lokasinya kan itu juga butuh waktu, yang kedua juga butuh modal juga pastinya kalau terlalu jauh, karena walaupun dekat juga kalau nggak pakai modal tetap aja ya sahabat ceria gitu kan, nggak bisa ketemu gitu. Tapi ya masih mendingnya kan kalau dekat itu nggak begitu nggak begitu terlalu terpentok atau bisa dikatakan itu terhalang dengan biaya. Jadi ibaratnya kita yang penting punya bensin aja udah bisa nyampe, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi kalau jauh kan untuk memikirkan perjalanannya aja kan kita masih bingung gitu kan, karena bukan biaya sekecil kalau kita jaraknya jauh begitu. Nah, intinya kita juga sangat-sangat bersyukur. Intinya mungkin ini juga rahasia Allah dan rencana Allah lah, sangat indah, mungkin waktunya juga yang tepat gitu kan. Intinya mempertemukan aku sama keluarga aku itu walaupun baru 2 orang ya sahabat ceria, di waktu yang tepat, alias yaitu jaraknya deket sama tempat tinggalku sekarang ini gitu kan, alias suami aku yang sekarang begitu. Nah, singkat ceritanya juga sahabat ceria, di situ kita juga udah kangen-kangenan juga, kita udah panjang lebar ngomong, dan kita juga kebetulan waktu itu tidak nginap karena suami aku juga masih banyak kegiatan ya sahabat ya, yang namanya juga laki-laki kan harus cari nafkah pastinya nggak bisa. Dan kebetulan waktu itu jadwalnya dia masih suami aku padat, jadi kita tidak bisa menginap. Dan harapan kan karena waktunya juga nggak begitu panjang, karena aku kan sampai sana kurang lebih ya siang gitu, jadi nggak nginep, jadi waktunya juga mepet sebenarnya. Paling aku di sana sampai 3-4 jam ya sahabat ria. Nah, singkat ceritanya ya sudah, yang penting kita udah tahu satu sama lain, terus kita juga udah punya nomor kontaknya, dan aku juga udah tahu. Dan waktu itu juga aku langsung ke rumah om aku yang tadi aku bahas, yang jemput aku ini, langsung ke lokasinya, ke rumahnya. Jadi intinya kapanpun kita punya rezeki kita bisa silaturahmi atau saling kunjung gitu sahabat ria. Nah, cuman sayangnya setelah kita bisa ketemu, lalu bibiku itu ya pulang ke Jawa Barat. Jadinya intinya sekarang kita posisinya jauh lagi gitu kan. Dan setelah bibiku pulang, terus bibiku juga karena single parent ya sahabat ria, jadi beliau juga merantau lah gitu kan untuk cari nafkah anak-anaknya gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kita bisa komunikasi sampai sekarang walaupun jarak jauh gitu. Tapi insya Allah kan suatu saat nanti kita juga bisa ketemu lagi kalau bibiku sudah pulang ke Indonesia lagi. Begitulah sahabat ria, perjuangan aku pengen ketemu bibi sama om aja kayak setengah mati gitu loh. Tapi aku itu tidak ada kata lelah dan tidak ada kata menyerah gitu loh. Aku pengen mencari benar gitu loh. Nah, dan alhamdulillahnya seperti aku tadi bilang, kita sudah sama-sama bisa ketemu, dan alhamdulillah sampai sekarang kan masih kontekan juga. Nah, begitu sahabat ria.
Dan yang lebih parahnya lagi sahabat Ria, mungkin ini kalian kalau mendengar cerita aku ini diantara benar apa enggak sih gitu ya, pasti karena mungkin apa ya, orang terdekat kalian atau mungkin kehidupan kalian itu tidak ada yang separah aku gitu loh, kisah masa lalunya ya sahabat Ria, kisah hidupnya gitu loh, yang tidak pernah jadi satu sama keluarga yang dari ibu gitu kan. Nah yang lebih parahnya lagi, aku tuh kan masih berusaha mencari adik kandung seibu ya sahabat Ria, dan alhamdulillahnya juga apa tuh namanya, semuanya itu serba dilancarkan, serba di apa namanya ya sahabat Ria, serba dimudahkan gitu loh, walaupun mungkin bisa dikatakan perjuangan aku itu tidak kenal lah gitu kan. Setelah aku ketemu Om sama Bibi, itu pun aku belum ketemu Om sama Bibi yang lainnya ya, baru 2 ya sahabat Ria, karena aku punya Om itu, punya Om 2, punya Bibi 2 ya, punya Om 2, punya Bibi 3. Aku kan yang baru ketemu itu kan 2 orang ya, Om 1, Bibi 1, yang 3 aku belum pernah ketemu. Tapi aku masih berusaha mencari adik lagi ya sahabat Ria. Jadi aku ini apa ya, mungkin bisa dikatakan apa ya, perjuangan aku itu nggak pernah berhenti gitu loh. Setelah menemukan apa tuh, setelah menemukan Bibi, kita mencari lagi adik ya sahabat Ria. Dan di situ juga aku mencari info-info lagi ya, sama mencari info. Nah itu mencari nomor kontak yang di apa tuh namanya, yang di apa tuh namanya, yang bisa dikomunikasi gitu loh sahabat Ria. Nah waktu itu kan aku berusaha pengen mencari adik dulu, tetapi waktu itu kebetulan apa tuh namanya, aku juga sebenarnya kan aku seperti kayak kemarin tuh aku bahas di video sebelumnya sahabat Ria, aku itu bersaudara dari seibu ya, dari seibu itu aku bersaudara 6 saudara ya sahabat Ria. Jadi apa tuh namanya, aku punya 2 kakak, punya 3 adik. Jadi aku tuh bisa dikatakan tengah-tengah ya sahabat Ria. Nah waktu itu sebenarnya aku kan mau mencari adik dulu, tetapi alhamdulillahnya itu apa namanya, tapi apa ya, niat dan rencana aku mau cari adik dulu, tetapi alhamdulillahnya malah ketemu kakak dulu ya sahabat Ria. Nah waktu itu aku apa tuh namanya, dapat nomor kontak, yaitu apa tuh kakakku, yaitu namanya Abudi ya sahabat Ria. Karena kan aku tadi bilang aku punya kakak 2, tetapi yang aku apa dapat nomor kontaknya itu yaitu kakak yang paling tertua ya sahabat Ria. Dan berjalannya waktu juga alhamdulillah gitu kan, kita bisa kontekan. Terus juga aku kan kalau pulang kampung kan setahun sekali, dan pas kita lebaran juga kita datang langsung ke rumahnya ya sahabat Ria. Dan di situ pun juga yaitu apa tuh namanya ya, pokoknya udah nggak bisa dibayangkan lagi ya gitu kan. Pokoknya setiap kali aku ketemuan sama maupun adik maupun kakak maupun itu om atau tante, itu nggak ada kata air mataku nggak pecah sepecah kayak ibarat mungkin apa ya, kayak air laut membludak gitu loh sahabat Ria. Jadi kayak nggak bisa ditahan gitu kan, karena entah kenapa apa tuh namanya ya, itu tadi aku bilang ikatan darah dan ikatan batin itu memang fakta adanya gitu kan. Jadi aku ini tidak ada kata lelah lah untuk mencari mereka gitu kan, walaupun mereka juga katanya sama mencari aku, cuman kan apa mungkin yang Allah menghendaki aku yang apa menemukan mereka duluan begitu. Nah singkat ceritanya juga kita ketemu kakak yang paling tertua, kita berkunjung ke rumahnya, dan alhamdulillah juga beliau sudah berkeluarga, punya anak, istri, punya anak 2 ya sahabat Ria. Dan sampai sekarang pun juga aku kontekan juga gitu, alhamdulillah kontekan lancar gitu kan. Jadi kita setiap kali pulang juga, setelah kita bisa ketemu itu, setiap kali pulang kita berkunjung ke rumahnya gitu. Nah lalu juga aku masih berusaha lagi mencari adik, karena kan aku bilang tadi 6 bersaudara, aku paling tengah-tengah. Jadi aku baru ketemu sama saudara kandung itu baru kakak tertua. Jadi kan aku masih mencari nih 4 orang bersaudara lagi ya, adik sama kakak masih banyak kan gitu kan. Terus di situ aku sama juga, karena ini loh sahabat Ria ya, maaf ya, ini aku bukan membuka, ini bukan salah satu aib, bukan sih sebenarnya, cuman aku hanya apa namanya ya, apa ya, bercerita saja gitu kan tentang apa ya, tentang pedihnya hidup aku gitu, pedihnya hidup aku yang tidak tahu mukanya ibu kandung, dan tidak tahu juga mukanya kakak adik kandung itu tidak tahu seperti apa. Nah aku bukannya ini membuka aib, bukan ya sahabat Ria, hanya untuk apa ya, bercerita saja gitu, biar apa namanya suatu saat nanti mungkin anak cucu kita gitu kan, biar lihat oh apa namanya perjuangan mamaku itu sampai segitunya ya gitu kan. Jadi sehingga mereka juga sama saudara atau sama keluarga itu jangan sampai
ada apa tuh namanya ya, saling benci atau saling musuhan gitu. Kalau bisa itu lebih rukun, lebih saling merangkul ya, kalau saling merangkul gitu kan, karena nggak semua orang dan nggak semua perjalanan hidup itu mulus-mulus aja gitu. Tentunya kehidupan aku itu tidak sama dengan kehidupan kalian di luar sana mungkin ya, begitu ya sahabat ceria. Dan alhamdulillahnya juga aku setelah ketemu kakakku sampai sekarang juga bisa kontekan, dan aku juga masih berusaha lagi mencari adik kandung. Dan alhamdulillahnya juga aku sudah diketemukan dengan 2 adik kandung, yang itu yang satunya yang cewek itu yang di video sebelumnya ya sahabat ceria, yang kedua ini apa namanya adik cowok ya sahabat ceria. Alhamdulillah juga tahun kemarin kita apa namanya bisa ketemu, karena kita juga kalau sudah ketemu salah satu saudara itu pasti kan nanti apa namanya itu informasi itu lebih mudah. Beda sama aku sebelumnya itu yang nol banget, tidak tahu informasi mereka ada di mana dan tidak tahu nomor teleponnya mereka yang bisa dihubungi itu yang mana. Kita tidak tahu, intinya nol banget. Tapi kan kalau udah salah satu ketemu kan agak sedikit mudah untuk aku mencari saudara-saudara ya sahabat ria. Dan waktu itu pun juga kita setelah ketemu kakak kandung sama adik kandung, aku masih berusaha kan mencari adik yang lain-lainnya. Dan kebetulan kemarin yang tahun lalu ketemu itu cowok, dan kita juga kontekan melalui Facebook, melalui WA, dan kita udah pisian dulu sebelum kita ketemu itu, kita pisian dulu dan kita janjian dulu bahwa aku mau pulang kampung dan adekku juga ikut pulang kampung ya sahabat ria. Tetapi kan aku ini dari Jawa kan jaraknya juga lumayan jauh. Nah kita kontekan, terus kita juga mampir dulu, dan bahkan bisa dikatakan yang nginep berapa menit gitu kan, bisa berapa jam gitu kan, karena kebetulan kita dari Jawa sini kan jaraknya lumayan jauh ya. Dan sampai Sukabumi itu, intinya daerah Sukabumi ya gitu kan, kita jam 2 malam ya sahabat ria. Dan adekku juga jemput apa namanya, cuman bedanya kita sebelum ketemu langsung kita kan udah pernah pisian, kita pernah kirim foto, jadi udah tidak begitu kayak pertemuan aku sama om aku yang nol sama sekali, gak pernah lihat fotonya gitu kan. Nah di situ karena aku nyampainya jam 2 malam, terus adekku jemput karena lumayan jauh juga jarak dari jalan utama sama lokasi masuk ke rumahnya dia itu lumayan jauh ya. Dan alhamdulillahnya beliau juga, intinya adekku ya kan sanggup, intinya mau juga menjemput malam-malam jam 2 kan, karena mungkin mereka juga ya pengen juga kan ketemu sama aku kan gitu. Terus di situ kita ketemu, terus kita langsung menuju ke rumahnya, dan kita bisa dikatakan nginep mungkin 2 jam di situ, karena sampai rumahnya itu kan sekitaran jam 3:30 atau jam 4 itu kan. Sampai situ kita istirahat dulu sebentar karena lumayan capek juga dari Jawa Tengah kan, suami juga yang nyupir. Kalau aku mungkin kan bisa nggak begitu capek karena kan aku bisa tidur, aku bisa main HP, bisa duduk sebelahnya. Tapi kan kalau suami kan nyopir kan itu menguras tenaga ya sahabat ria. Jadi kan kita begitu datang itu yang ngobrol-ngobrol sebentar, habis itu kita juga langsung tidur istirahat capek, karena di situ kebangun juga salat subuh. Habis salat subuh kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, dan di situ juga alhamdulillahnya juga aku sangat bersyukurnya gini, apa ya, adik-adik, intinya adik kakak aku ini kan bisa dikatakan apa ya, tidak kayak orang yang lainnya, maksudnya tidak kayak anak-anak yang lainnya gitu kan. Jadi pada intinya anak adik kakaknya itu pada mandiri, alhamdulillahnya ya sahabat ria. Karena mungkin kalau kalian yang masih punya orang tua, tentunya ibu bapak masih ada, sedikit banyaknya kan di saat kita dewasa, setelah kita menikah tentunya pasti ada dukungan dari orang tua ya kan, kalau kita masih punya ibu bapak. Tetapi ya itu bedanya adik kakak aku ini itu bedanya ya bedanya sama kalian itu di situ. Maksudnya walaupun mereka tanpa dukungan ibu bapaknya ya kan, tentunya ibu aku gitu kan, karena udah meninggal duluan kan, tapi alhamdulillah kehidupannya juga bisa dikatakan ya cukuplah bagi dia gitu kan. Jadi nggak menyedihkan gitu kan, kalau bisa dikatakan nggak menyedihkan amat. Intinya kalau yang aku pandang, yang aku lihat juga mereka hidupnya umum aja dan normal saja. Maksudnya itu ya bisa makan, bisa tinggal, dan udah punya rumah sendiri gitu kan, tempat tinggal sendiri, tentunya nggak ngontrak atau apalah, enggak gitu. Alhamdulillahnya dia udah punya rumah sendiri, dan
ya walaupun tanpa dukungan dari orang tua, tanpa juga bukan cuma hanya dukungan, mungkin tanpa bisa dikatakan itu atau sumbangan atau apalah gitu kan dari orang tua, layaknya anak-anak yang lain atau mungkin saudara di luar sana kan gitu. Dan alhamdulillahnya ya itulah semuanya rencana Allah, dan Allah juga mungkin mempermudah itu semua. Nyatanya juga adik aku maupun kakak juga, mereka juga tinggal di tempat tinggal yang layak umum lah kayak orang-orang yang lainnya begitu. Cukuplah bagi untuk kita sendiri, maksudnya itu kan kalau untuk berbagi mungkin ya belum mampu, tapi kan kalau untuk kehidupan keluarga kecil kita pasti pada mereka mampu insya Allah kan gitu. Dan aku juga bersyukur, dan aku juga ketemu ibu mertuanya. Waktu itu aku juga ngomong panjang lebar, menitipkan bla 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 bla, pokoknya panjang lebar. Karena bagaimanapun walaupun aku bisa dikatakan nggak begitu dewasa amat ya sahabat ceria, maksudnya itu karena aku juga kalau bisa dikatakan belum tua amat, tapi kan aku juga kayak harus bisa kayak nitipkan adik gitu kan ke ibu mertuanya, ke bapak mertuanya. Dan alhamdulillahnya juga ibu mertuanya, intinya mertuanya adikku ini sangatlah orangnya sangat baik gitu kan. Dan aku percaya itu beliau juga menyayangi adikku itu kayak anak sendiri gitu. Dan beliau juga ngomong ke aku, katanya jangan takut adikmu disia-siakan. Dan karena di sini juga aku menangis lagi sahabat. Beliau juga ngomong ke aku, katanya jangan takut atau intinya harus percaya sama mama di sini, katanya begitu ngomong. Karena di sini juga adikmu tidak akan disia-siakan, bahkan dianggap anak sendiri, katanya begitu. Yang penting nurut gitu kan sama keluarga di sini gitu. Karena beliau juga tahu bahwa mungkin adikku ini kan udah nggak punya orang tua kan gitu, bisa dikatakan yatim piatu ya sahabat Ria. Jadi intinya mereka juga tidak akan menyia-nyiakan adikku gitu. Dan aku bersyukur intinya adikku dapat istri atau dapat mertua yang tepat gitu kan, yang bisa menerima dia apa adanya, yang tidak tidak sama dengan orang yang lain gitu kan. Anggap aja kan jangankan harta, orang tua aja sudah tidak punya gitu kan. Aku bersyukur itu karena adekku dapat jodoh yang tepat gitu kan, orang tuanya baik, istrinya juga baik gitu. Dan di situ juga karena kita rencana dari awal aku pulang itu kan kita kontekan bahwa kita mau pulang bareng-bareng, kita mujarah ke makam almarhumah bareng-bareng gitu kan, bareng pertama kali maksudnya begitu ya sahabat Ria. Kalau jarah mungkin adekku juga udah sering, termasuk aku pun juga udah beberapa kali, tapi jarah bareng-bareng itu ya baru pertama kali tahun kemarin ya sahabat Ria. Nah di situ agak siangnya langsung kita beres-beres, langsung kita persiapan semuanya, terus kita lanjut perjalanan ke bapakku. Dan alhamdulillahnya kan bapakku masih ada ya sahabat Ria. Dan di situ juga adekku pulangnya juga ikut sama aku, pulangnya itu ke rumah bapakku ya sahabat Ria. Dan bapakku juga ngomong ya udah bawa aja ke sini gitu kan, karena bapakku juga ngomong kan walaupun ini bisa dikatakan anaknya mantan, tapi kan Bapak juga sudah tidak mikir itu gitu kan, karena kan masa lalu biarlah masa lalu. Apalagi kan sekarang almarhum mama juga sudah tidak ada, Bapak juga udah bisa dikatakan juga udah tua, udah tinggal pengen enaknya aja gitu, udah nggak mikir apa-apa kan gitu. Perkara sekarang kamu pulang sama adekmu yang bukan ibaratnya bukan anak Bapak, tapi kan ya udah bawa aja ke sini gitu kan. Dan di situ juga alhamdulillah Bapak juga mengaku sebagai anak lah gitu. Dan kebetulan ya sahabat yang nggak tahu juga ini sebenarnya ya mungkin nggak ngerti aku ya, pokoknya mukanya juga persis banget sama bapakku, persis banget mukanya ya sahabat Ria. Adekku ini yang namanya Rik itu persis banget sama bapakku mukanya. Nah di situ kita ketemu sama bapakku, itu berjalannya waktu kita pulang, berjalannya di perjalanan kita lalu sampai ke rumah bapakku. Di situ juga alhamdulillah ketemu juga, intinya adekku ketemu bapakku juga. Di situ kita ngobrol-ngobrol, lalu besoknya kita langsung berangkat ziarah ke makam bunda aku ya sahabat Ria. Dan di situ juga langsung kita kontak Abudi tadi yang aku bilang, yang kakak tertua ya. Di situ lumayan juga dekat rumahnya. Jadi rumah dari Abudi itu yang kakak tertua aku sama makamnya bunda aku itu lumayan dekat ya sahabat Ria. Jadi kita begitu kita sampai, kita kontak Abudi, kita datang gitu, kita di situ berdoa bareng, ziarah bakar bareng, karena yang pertama kali ya sahabat Ria. Dan di situ justru sahabat Ria yang kayak bener-bener terpukul, yang bener-bener kayak shock banget, yang bener-bener kayak kayak pokoknya terpukul ya, kayak memikirkan beban atau sesuatu masa lalu kayak terungkap lagi. Itu justru adekku yang paling, yang aku bahas ini, yang Ricky ini namanya ya. Karena
sedikit banyaknya katanya apa tuh namanya, Ricky sama Robby itu adekku ya, tapi aku belum ketemu ya sama yang namanya Robby ya sahabat ceria. Jadi di saat bunda aku meninggal itu, mereka ini kan udah mulai mungkin bisa dikatakan umurnya berapa tuh, 9 atau 10 tahun, mungkin 10 tahun ya. Jadi ibaratnya kan pesan-pesan atau itu ucapan-ucapan yang keluar dari mulut bundaku kayak untuk nitip pesan kayak gitu, itu jadi malah ke mereka yang baru umur 10 tahun gitu. Nah, jadi dia itu mungkin apa ya, teringat kembali bahwa ucapan-ucapan dulu bundaku sebelum meninggal itu mungkin sekarang bisa terwujud di apa namanya, di lokasi apa namanya, tempat peristirahatan bundaku gitu kan. Walaupun apa ya, aku kurang tahu persis itu pembicaraan dulu bundaku sama adekku itu tentang apa, aku kurang tahu, tapi yang aku lihat saat itu kayak adekku ini kayak paling shock banget, dan bahkan mungkin bisa dikatakan kalau dia nggak kuat nahan ya bisa juga pingsan gitu kan. Karena ya itulah pokoknya sahabat Ria, pokoknya kisah hidup aku itu apa tidak sama kayak kalian di luar sana gitu kan, tidak seindah juga sama kalian yang ada di luar sana gitu. Pokoknya mungkin di dunia ini tuh yang aku rasa hanya akulah yang punya cerita seperti ini. Mungkin mereka juga punya cerita tapi kan enggak sepahit aku gitu loh sahabat Ria. Bisa dikatakan dari mulai ketemu apa, tidak tahu mukanya bunda, terus mau mencari adik kakak aja begitulah sulitnya, sampai sekarang pun belum ketemu semua. Baru 3 ya sahabat Ria, aku masih 2 lagi, adik 1 kakak 1 yang belum aku cari, yang belum aku ketemu, bukan yang nggak cari tapi belum ketemu, mungkin belum waktunya ya sahabat Ria. Dan begitu pun juga sama aku berusaha mau mencari bibi atau om itu juga belum semua, baru 2 aku bilang, entah kapan Allah masih waktu yang tepat aku kurang tahu, tapi insya Allah dan kita juga berdoa mudah-mudahan apa ya, kita disegerakan ketemu dengan semuanya, maupun adik kakak maupun itu om atau tante ya sahabat Ria. Nah begitulah sahabat Ria, kisah hidupku yang sangat-sangat pahit bagi aku gitu kan. Mungkin apa tuh namanya ya, kalian semua tidak akan merasakan seperti ini kayak aku gitu kan. Yang aku rasakan itu ya seperti aku tadi bilang, kayak di dunia ini tuh hanya aku yang merasakan seperti ini, sepahit ini gitu. Yaitu apa, dari mulai aku tadi bahas itu, mau ketemu adik kakak, om tante, mukanya bunda aja tidak tahu sama sekali. Nah tapi ya alhamdulillah nggak apa-apa lah, mungkin rencana Allah harus seperti ini. Kita mau bagaimana, kita hanya merenungi gitu kan, merenungi dan berusaha untuk ya mencari gitu kan, walaupun ya sangatlah sulit dan butuh waktu gitu kan. Tapi alhamdulillah kita sudah ketemu salah satu om atau tante, dan salah satu adik kakak juga udah kita ketemu. Nah habis itu mungkin nanti untuk kita ke depannya aku masih berusaha lagi harus mencari adik kakak dan om tante yang belum kita ketemu ya sahabat Ria. Dan aku juga mohon doanya sama kalian semua, kita ini kan sama-sama manusia ya sahabat Ria, dan alangkah lebih baiknya kita harus saling mendoakan. Dan aku juga mohon doanya dari kalian semua, apa namanya ya, perjuangan aku dan usaha aku untuk mencari saudara lah, intinya pengen segera bisa ketemu semuanya. Ya kita sebenarnya bukannya apa-apa ya sahabat ceria, tapi kan minimal aku pengen tahu, karena aku punya om tante, aku punya adik kakak, seperti apalah wujud mukanya mereka itu seperti apa gitu, hanya itu saja gitu kan. Dan kita juga mungkin kalau udah bisa ketemu sama saudara semua, jadi almarhum atau almarhumah kita juga mungkin sedikit tenang di alam sana gitu, karena ibaratnya kan keluarganya itu udah bisa komunikasi, walaupun kita tidak kumpul bareng sehari-hari, tapi kan minimal kita satu sama lain itu udah tahu muka atau bisa komunikasi, kontekan udah lancar. Jadi suatu saat nanti kita punya rezeki kan bisa saling kunjung satu sama lain juga gitu. Itu hanya itu sebenarnya yang aku harapkan, dan mungkin juga itu pun ya pasti ya diharapkan juga sama almarhumah kita di alam sana sahabat Ria. Setelah kita berdoa sejenak di makamnya bunda ya sahabat Ria, kita juga lanjut ke ujung genteng, biar kita juga, salah satunya juga aku kan dari tujuan dari Jawa Tengah itu kalau pulang itu kan kayak pengen, kayak kalau di Sunda itu kayak piknik ya sahabat Ria begitu, kayak pengen bakar ikan-ikan gitu. Dan tentunya juga kita karena pertama kali ketemu adik juga setelah dari makam bunda itu, kita lanjut ke ujung genteng itu, salah satunya juga biar kita lebih akrab, karena kan aku juga sudah punya anak, kakakku juga sudah punya anak, dan adikku pun juga sudah punya anak. Jadi bukan
cuman hanya kita aja yang lebih akrab gitu kan sama adik kakak, tapi kan mereka juga anak-anak kita itu biar lebih dekat atau biar lebih akrab juga gitu kan sama sepupu-sepupunya gitu sahabat Ria. Dan di situ kita lanjutlah ke ujung genteng, kita bakar-bakar ikan, kita makan-makan rame-rame deh pokoknya gitu kan, karena kan kita kesananya itu satu keluarga, bukan cuman hanya aku sama adikku sama kakakku, bukan, tapi kita sama keluarga, bapakku, adik-adikku juga yang dari bapak, dan ibu aku juga, ibu sambung ya sahabat Ria gitu. Mohon maaf ya ibu sambung, tapi kan ya memang mesti ngomong apa ya, memang ibu sambung gitu kan, maksudnya berangkat kita dari sama keluarga dari ibu sambung. Dan waktu itu kan juga ada kakek, ada om juga, om dari adiknya mamaku yang sekarang lah, tepatnya begitu ya sahabat Ria. Lanjut sampai sana juga kita beli ikan, habis beli ikan juga kita bakar-bakar, makan rame-rame gitu kan, terus kita kontek-kontek juga om yang lain suruh datang di situ, dan kebetulan juga datang. Nah sahabat Ria, setelah kita kumpul ya di ujung genteng, udah om aku juga udah datang, terus kita bakar-bakar, habis itu kita juga makan-makan, asiknya minta ampun, rame lah ya begitu ya sahabat Ria. Yang namanya juga di ujung genteng piknik, jadi anak-anak pada mainan air, pada nyari apa tuh namanya ya, kalau di Sunda itu kayak apa ya, kayak siput-siput gitu, tapi kalau untuk dimainin gitu loh, yang udah mati, siputnya udah mati ya, anak-anak bermain, terus kita juga orang tuanya bakar-bakar ya, pokoknya dibuat sehappy mungkin, dan dibuat apa ya, senang sesenang mungkin, karena bisa dikatakan kan apa ya, kayak apa tuh, bisa dikatakan kayak syukuran kita apa namanya ketemu adik kakak gitu kan, senangnya minta ampun begitu. Dan anak-anak pun juga udah langsung akrab, begitu ketemu juga langsung akrab, anakku, anak Abudi, anak adikku juga langsung akrab, pada main nyari siput kayak gitu-gitu ya. Pokoknya aku tetap bersyukur ya sahabat Ria, walaupun apa namanya ya, begitu sulitnya yang seperti aku tadi bahas, untuk aku bisa pertemuan aku sama saudara-saudara intinya gitu kan ya sahabat Ria, walaupun itu sangat-sangat sulit dan butuh kesabaran juga gitu kan, dan tentunya juga butuh dukungan sama suami atau sama saudara yang lain, keluarga kita tentunya gitu kan, karena kalau tanpa dukungan juga kita tidak akan bisa ketemu ya sahabat Ria, walaupun itu mungkin sama saudara kandung maupun sama om, kalau tanpa dukungan dari orang sekitar kita juga sulit untuk kita bisa ketemu ya sahabat Ria. Tapi tetap aku selalu bersyukur, walaupun sampai saat ini juga aku masih masih panjang perjuangan aku untuk mencari saudara yang lainnya sahabat Ria. Tapi kan aku juga tidak akan kenal lelah gitu kan ya, insya Allah juga kalau memang Allah itu menghendaki, kapan aja waktunya akan bisa ketemu gitu ya sahabat Ria. Dan intinya aku selalu ngomong juga sama kalian semua, aku minta doanya dan dukungannya sehingga aku bisa kumpul atau bisa ketemu dengan saudara-saudara yang belum aku ketemu gitu sahabat Ria. Dan tentunya juga aku tidak akan luput selalu bersyukur sampai sekarang pun, dan alhamdulillahnya juga adekku yang paling bontot ya sahabat Ria, yang aku bahas kemarin di video sebelumnya, alhamdulillah sekarang dia juga udah mendapatkan jodohnya, dan mungkin udah saatnya dia juga dapat jodoh kan gitu, karena kan jodoh juga itu rahasia Allah ya sahabat Ria. Dan alhamdulillahnya sekarang dia juga udah mau nikah besok tanggal 21 Juli besok ya sahabat Ria. Dan kemarin sebenarnya sebelum aku pulang ke yang kemarin ini, baru beberapa hari yang lalu, aku sebenarnya kan udah ada niatan sebenarnya, dan bahkan udah aku siapkan kayak kado kecil-kecilan gitu ya sahabat Ria, aku udah bawa. Tetapi rencananya itu aku pengen ketemuan, aku pengen datang ke rumahnya langsung, walaupun adekku mintanya nanti katanya kan di saat dia nikah itu kan di acara hari haknya itu aku bisa datang. Tetapi karena kita juga punya kepentingan yang tidak bisa ditunda, tentunya kayak kemarin aku pulang, nyatanya juga rencana kita mau ketemuan, mau datang, justru pikir aku kan mungkin kalau nanti kita pas hari hanya gak bisa datang, tapi minimal kita sebelumnya udah bisa ketemu dulu dan ngasihkan kado kecil-kecilan gitu ya sahabat Ria. Tetapi dikarenakan di sini kan aku juga kayak waktunya juga terbatas ya sahabat Ria, walaupun sudah direncanakan pengen nemuin, tetapi faktanya juga belum bisa, karena mungkin juga itu salah satunya juga ya rencana Allah juga gitu kan. Rencana manusia beda sama rencana yang Allah
tentukan gitu kan. Kita udah merencanakan mau ketemu, mau nemuin bla 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 gini kan, tapi kan kalau Allah mungkin belum waktunya, Allah ngasih waktu yang tepat, nyatanya juga tidak bisa. Padahal udah direncanakan 100% sahabat Ria. Bahkan aku bilang kan tadi, kado kecil-kecilan saja udah aku siapkan karena rencana kita mau nemuin, tapi faktanya tidak. Karena kayak ada aja, kalau memang kita belum saatnya itu kayak ada aja gitu kan gangguan, atau ada aja gitu kan yang sifatnya itu kepentingan yang kita tidak bisa ditunda. Kayak salah satu, kayak kemarin kenapa alasannya kita gak bisa langsung ketemu, gak bisa ketemuan itu salah satunya yaitu aku mau daftarkan anak sekolah sama pesantren. Dan kebetulan kalau di tengah kota, bisa dikatakan tengah kota ya sahabatnya, beda mungkin kan apa tuh namanya ya, pendaftaran atau waktunya itu, pendaftaran itu di tengah kota sama di kampung. Nah kalau di sini di Jawa Tengah kan kemarin itu aku mencari 4 lokasi sekolah sama pesantren, itu cuman hanya 2 yang masih bisa nerima ya sahabat Ria. Itu pun kan harus segera, masih cuma hanya 3 minggu sebenarnya. Tetapi kan kita ibaratnya kan apa ya, sebelum anaknya masuk sekolah itu kan minimal kan mempersiapkan segala sesuatunya juga itu butuh waktu. Jadi kita kenapa alasannya tidak bisa ketemu itu karena anak aku pengen segera masuk sekolah dan pesantren, dan di sini pun juga kita mencari gitu. Jadi apa ya sahabat Ria, sebelum anaknya masuk ke salah satu tempat itu kan kita juga berusaha juga keliling dulu ya kan, survei ya gitu kan sama anaknya, nanti biarlah anaknya yang menentukan bahwa mau di mana kan begitu. Jadi intinya kenapa kita tidak bisa ketemu itu ya salah satunya jadi untuk ngurusin anak yang lebih penting. Karena apa pentingnya itu, yang pendaftaran yang takut terlambat ya begitu ya sahabat Ria. Pikir aku kan kalau soal kita ketemuan nggak apa-apa, mungkin saat ini kita nggak bisa ketemu, tapi insya Allah kan kalau Allah masih apa ya, ngasih umur kita panjang dan ngasih kita rezeki, kapanpun pasti bisa ketemu gitu kan. Entah mungkin aku pas pulang ke sana atau maupun adekku yang kesini ke Jawa Tengah kan gitu. Intinya kalau kembali lagi, satu ke waktu yang tepat, yang kedua ke niat ya sahabat Ria. Tapi ya itu tadi, niat udah kuat saja kalau memang waktunya belum tepat, Allah ngasih belum kasih izin kita bisa ketemu, ya faktanya juga ya seperti itu yang aku bahas ini gitu kan. Tapi kan aku juga udah berusaha ngomong lagi sama adekku bahwa kemarin kita nggak jadi ketemu karena alasan yang seperti aku bahas juga barusan gitu kan. Dan alhamdulillahnya juga adekku juga bisa menerima karena dia juga pernah sekolah, jadi tahu lah gitu kan mungkin alasan aku kenapa nggak jadi nemuin itu gitu. Tapi kan insya Allah juga rencana aku juga hari besok Senin aku mau kirimkan itu kan. Jadi kadonya itu tidak langsung dikasihkan langsung, tapi aku tetap karena udah niat walaupun tidak bisa ketemu, tetapi ya kan besok Senin aku mau kirim kado sama ya kado kecil-kecilan, karena ya semampu kita, seadanya gitu, semampu kita dan apa yang kita punya ya seperti itu gitu kan. Dan ya insya Allah mudah-mudahan juga bisa diterima kan gitu. Karena yang paling penting kata adekku juga bukannya mengharapkan apa-apa, tuh yang penting kan doa yang paling utama gitu. Dan aku juga sebagai kakak, mungkin ya bisa dikatakan kakak tertua perempuan tuh, aku kan kakak tertua ya sahabat Ria, maupun dari adik-adik dari bapakku maupun dari kakak adik dari ibuku. Jadi aku bisa dikatakan kakak tertua. Kebetulan kan kalau dari bunda cuma hanya 2 perempuannya, aku sama adikku yang nikah besok ya sahabat Ria. Bukan nikah bisa besok, yang aku mau kirim paket besok. Kalau nikahnya kan tanggal 21 Juli ya sahabat Ria. Tapi kan adikku kalau seandainya aku ada waktu, tidak ada halangan, dan intinya ada waktu yang longgar, harapannya aku bisa datang. Tetapi ya mungkin kalian juga bisa melihat ya, maksudnya jarak yang begitu jauh di antara Jawa Tengah sama Jawa Barat, dan bukan cuma hanya jarak yang jauh, tentunya juga pastinya biaya juga pasti sangatlah besar kalau kita pulang. Jadi bisa dikatakan ya sahabat Ria, kalau kita pulang dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Barat itu walaupun bawa kendaraan sendiri, tapi yang namanya juga kita pulang di perjalanan sampai pulang ke tempat keluarga itu ya tetap butuh biaya banyak, tidak sedikit gitu. Beda mungkin kalau kita naik bis, ibarat kata punya uang 1,5 bisa dikatakan udah bisa sampai bolak-balik. Tapi kan kalau kita bawa kendaraan sendiri jatuhnya memang lebih banyak, tapi kita lebih luasa di jalanan. Ya pada intinya aku masih tetap selalu bersyukur ya sahabat Ria, walaupun kemarin juga tidak bisa ketemu, tapi insya Allah di suatu saat nanti kalau waktunya sudah tepat semuanya, insya Allah bisa ketemu. Dan insya Allah juga aku besok mau kirim ya paket semampu aku untuk adekku karena mau nikah gitu kan. Dan insya Allah juga mudah-mudahan, dan aku juga butuh doanya juga sama kalian semua, insya Allah di saat nanti pernikahan hari H-nya itu adekku nikah, mudah-mudahan dilancarkan. Dan pada intinya juga jangan sampai ada halangan yang tidak kita inginkan gitu kan. Mudah-mudahan intinya selalu diberi kelancaran apapun itu ya sahabat ya, mohon doanya gitu kan. Karena aku juga bersyukur adikku juga udah mulai mau rumah tangga, dan insya Allah juga menjadi istri yang baik tentunya ya sahabat Ria.
mudah-mudahan begitu sahabat ceria. Oke sahabat ceria, kisah cerita aku sampai di sini dulu, dan mohon maaf mungkin kalau ini video aku terlalu kepanjangan, dan mohon maaf juga kalau ada salah kata dari aku. Mohon dimaklum dan mohon dimaafkan, dan insya Allah kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.